Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani, saya dari MI Nurul Huda Jakarta Selatan. Saya akan mengadakan peer teaching virtual mata pelajaran IPA, tema 3, subtema 1 dengan judul Rangkaian Listrik. 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Bu. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pada hari ini tanggal 20 Agustus 2021, tepatnya pada hari Jumat ya. Materi IPA ya, subtema 3, tema 3 subtema 1 ya. Kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik. Tapi sebelumnya sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa yaitu Lisa Lutfia. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga hari ini kita belajar bisa menambah ilmu ya buat kalian semua. Amin. Ya. Nah, untuk rangkaian listrik ini sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kayaknya semuanya masuk ini ya. Mia Intan Lestari. Hadir, Bu. Sri Mulyani. Hadir, Bu. Lisa Lutfia. Hadir, Bu. Bumi Subha. Hadir, Bu. Di hari ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking kali ini kalian menyanyikan lagu Balonku tapi vokalnya O semua. Bagaimana? Oke. Kan O. biar nggak terlalu ya. Bolon. Oke, kita nyanyi dulu yuk. Oke. 1, 2, 3. Bolon. Robo mulutnya pada mati semua ya. Iya, Bu. Iya ya. Udah nggak masuk lagi? Ya, Bu. Ya semuanya ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu ingin ya melalui dari ini mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya pada rangkaian sederhana ya. Tapi sebelum Ibu buka PPT, Ibu tanya dahulu ya. Sambil mengingat apa sih listrik gitu kan, seperti itu. Oke, kalian kan ada di rumah semua nih. Coba kalian lihat di sekitar kamu ya. Ada apa aja sih yang bagian-bagian dari alat listrik? Ayo. Coba kalian lihat. Lampu, Bu. Oke, ada lagi? Televisi, Bu. Oke, ada lagi? Mesin cuci, Bu. Oke. Kipas angin, Bu. Iya. Lampu, listrik, mesin cuci, kipas angin itu adalah alat-alat
yang menggunakan atau apa namanya ya, alat-alat yang menggunakan energi listrik. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu adalah komponen listrik yang ada di rumah kamu apa aja? Apa ya? Bingung, Bu. Komponen itu apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Alat-alat listriknya. Oh, alat-alat listriknya. Lampu, ya. Bukan. Bukan. Kapi. Oh, baterai, Bu. Baterai ini bisa. Ya. Terus apa lagi? Stop kontak. Stop kontak bisa. Apalagi Lah, ya, kalau nggak ada kabel, kabel. Apa lagi? Itu, Bu, yang buat pencet-pencet apa mau saklar? itu, Ya, yang saklar ya. Oh, saklar. Pencet. Oke, pintar semuanya. Hebat. Lihat ya. Kita plus dulu. Sekarang kita lihat di belakang sajikan PPT-nya. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Mudah-mudahan kalian lihat gambarnya. Ya. Oke. Arus listrik ya. Nah, arus listrik di sini adalah muatan listrik pada rangkaian tertutup ya, yang mengalir dari tempat berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Ya. Ada yang tahu nggak rangkaian tertutup dengan rangkaian terbuka? Ada yang tahu? Contohnya aja deh, kalian kasih contoh. Rangkaian terbuka itu seperti apa? Rangkaian tertutup itu seperti apa? Ini sudah dipelajari loh. Saya lupa. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke. udah lupa tuh. Ya, rangkaian terbuka itu biasanya terjadi pada listrik statis. Kalian pernah mendekatkan tangan kalian ke TV? Pernah. Ya kan? Apa yang terjadi? Rasanya kayak kesemutan, Bu. Ya, kayak kesetrum ya. Nah, itu termasuk ke dalam rangkaian listrik terbuka. Ya. Nah, sedangkan rangkaian listrik tertutup itu biasanya digunakan untuk rangkaian listrik yang ada di rumah, kemudian yang menggunakan senter seperti ini, ya. Terus juga lampu-lampu yang ada di taman itu dia menggunakan rangkaian listrik tertutup, ya. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, potensial tinggi ini biasanya dia bermuatan positif. Sedangkan potensial rendah ini biasanya dia bermuatan negatif. Jadi dari positif mengalir ke negatif, ya. Nah, biasanya kalau di dalam baterai itu kalian bisa melihat ya. Itu ada tanda positif dan tanda negatif ya. Nah, itu menandakan bahwa listrik itu akan mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, di sini untuk satuan tegangan listrik itu dinamakan dengan volt ya. Nah, alatnya untuk mengukur tegangan itu dinamakan dengan voltmeter ya. Nah, selain PLTA yang biasa kita gunakan untuk listrik di rumah ini, ada lagi sumber listrik yang lain ya. Ini ada misalnya baterai, ada aki, ada dinamo dan juga ada generator ya. Biasanya kalau di rumah kamu menggunakan apa kalau misalkan lampu listrik mati? Lilin, Bu. Lilin, iya. Lebih hemat ya, lilin ya.
kampung, jadi pakai obor. Oh, kamu belum balik ke Jakarta ya, Sri Mulyani? Belum, masih di kampung adanya obor. Oh iya, biasanya kalau di kampung memang alat-alatnya sederhana ya, ada yang menggunakan obor, ya kan? Tapi kalau di dalam rumah, nggak mungkin dong kita menggunakan obor. Biasanya pakai apa? Gelap-gelapan, Bu. Pakai baterai, Bu. Lampu petromak ya. Lampu templok, Bu. Punya senter, pakai senter, Bu. Ya. Oke, kita sambung lagi. Ya. Nah, dari arus listrik ini, ya, arus listrik ini mengalir ke yang namanya rangkaian listrik. Ya. Apa itu rangkaian listrik? Nah, di sini adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Ya. Nah, di sini ada alat listrik yang digunakan dalam rangkaian listrik sederhana. Ini misalnya saklar dan lampu. Ya, kemudian saklar ini adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ya. Nah, kalau di rumah, itu tadi kan kalian sudah sebutkan. Ada stop kontak, ada saklar, kemudian ada, apa lagi namanya? Ada yang tahu? Yang buat dicolokin apa namanya? Stop kontak, Bu. Stop kontak, saklar. Yang dipencet-pencet apa namanya? Saklar ya. Stop kontak dan saklar. Ya. Nah, untuk rangkaian listrik ini ada berapa? Ada yang sudah membaca bukunya? Pinter, ada 3. Coba disebutkan Sri Mulyani. Iya. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian gabungan. Ya. Kita lihat di sini untuk rangkaian seri. Ya. Nah, di dalam gambar ini adalah termasuk ke dalam rangkaian seri. Ya. Nah, ada 2 gambar, yang satu menggunakan 2 lampu, yang satu menggunakan 1 lampu, tapi menggunakan 2 baterai dan 1 baterai. Namun di sini sama, ini disebut dengan rangkaian seri. Ya. Nah, rangkaian seri ini, rangkaiannya itu disusun berurutan, ya, tidak bertingkat. Makanya dinamakan dengan rangkaian seri. Ya. Bagaimana dengan kelebihan dari rangkaian seri ini? Ya, kalau kita lihat di sini, ya, rangkaian seri ini nyala lampunya lebih terang, ya, lebih terang, dan juga untuk membuatnya tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, ya. Nah, kita lihat yang kedua, rangkaian paralel, ya. Kalau kita lihat di sini, di gambar ini, rangkaian paralel ini disusun secara berjajar. Kenapa dikatakan rangkaian paralel? Karena jika satu lampu dimatikan, lampu yang lainnya tidak ikut mati. Karena di sini dia mempunyai ada 2 saklar. Ya, lihat kanan kirinya. Ya. Ada 3 saklar, bukan 2, 3 saklar ini, ya. Ada 3 saklar di sini, ya. Kalau misalkan saklar yang di atasnya diputus atau diputus, kemudian saklar yang nomor 1 dan nomor 2-nya ini tetap menyambung, maka lampu yang kita lihat, kita inikan dulu kayak kita tentukan dulu. Yang di bawah ini lampu 1, ini lampu 2, dan ini lampu 3, ya. Kalau misalkan lampu 3 ini saklarnya kita buka, ya, maka terus lampu 2 dan lampu 1-nya saklarnya kita tutup, yang terjadi apa? Lisa Lutfia, tahu? Yang lainnya tetap hidup, yang satunya mati, Bu. Lampu mana yang hidup?
Yang lampu 1 sama 2 hidup, Bu. Oke, pintar ya. Jadi lampu 1 dan lampu 2-nya ini akan tetap menyala. Sedangkan lampu 3-nya ini akan mati. Kenapa? Saklarnya dibuka. Ya. Nah, ini perbedaan dari rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Kalau misalkan rangkaian seri, saklarnya 1 dimatikan, maka semua lampunya tidak akan menyala. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, bagaimana dengan rangkaian campuran? Nah, rangkaian campuran hampir sama dengan rangkaian paralel. Ya, ini gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini biasanya kalau di rumah ada yang menggunakan rangkaian seri dan paralel ya, ada 2 rangkaian. Ya, oke. Kita lihat lagi di sini. Kelebihan dan kekurangan dan kegunaannya. Ya. Ini ada kelebihan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang tadi sudah Ibu bilang, untuk kelebihannya rangkaian seri ini lampunya nyalanya lebih terang. Dan biaya yang dibutuhkan juga tidak mahal. Ya. Kemudian untuk rangkaian paralel, ini dia baterainya lebih awet. Kemudian jika satu lampu yang mati, yang lain tetap menyala. Ya. Kemudian kekurangannya dari rangkaian seri. Baterainya cepat habis, beda dengan rangkaian paralel ya. Baterainya awet. Kemudian jika satu lampu mati, yang lainnya juga ikut mati, ya. Kemudian kekurangan dari paralel ini, nyala lampunya lebih redup, biayanya yang dibutuhkan lebih mahal. Kemudian kegunaannya biasanya kalau untuk rangkaian seri ini pada lampu senter. Kemudian pada rangkaian listrik ini biasanya digunakan rangkaian paralel ini biasanya digunakan pada rangkaian listrik yang ada di rumah. Paham di sini? Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas ya. Ibu tutup slide-nya. Oke. Nah, dari pelajaran ini, Ibu menginginkan kalian untuk mengamati komponen-komponen listrik yang ada di rumah kalian. Tugasnya. Ya. Kalian amati, kemudian dari komponen-komponen listrik yang kalian sudah dapatkan, kalian cari tahu kegunaannya untuk apa. Ya. Kegunaannya untuk apa, kemudian kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kamu ya melalui WA atau bisa melalui dengan video call ya, karena kita kondisinya masih seperti ini ya, masih pandemi, maka kita tidak bisa bertemu ya. Kalian bisa diskusikan melalui WA atau melalui video call. Atau bisa juga kalian menggunakan Zoom Meet seperti ini ya. Supaya apa? Kalian nanti bisa mendapatkan hasil atau data-data yang kalian perlukan. Ya. Dari data-data ini, kemudian kalian buat rangkuman, lalu nanti kalian simpulkan. Ya. Simpulkan dari komponen-komponen listrik yang ada di sekitar rumah kamu. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Paham? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa Ibu kecepatan? Sedang ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu kalian bisa pahami, kalian bisa kerjakan tugas kalian. Ya, Ibu kasih waktu untuk tugas ini yaitu selama 1 minggu. Jadi untuk pertemuan hari 1 minggu ya, karena hari Senin kita ada lagi. Berarti 4 hari Ibu kasih waktu dari mulai sekarang. Ya. 4 hari apa 3 hari? 4, Bu, 4 aja 1 minggu aja, Bu. 1 minggu ya, Bu. Kan hari Senin besok kita sudah mulai tempel lain. Aku hari Sabtu Minggu mau jalan-jalan, Bu. Jadi nggak sempet
buat tuh gimana? Boleh nggak Bu? Lagi PPKM. Jalannya ke rumah nenek. Oke, kan kita 1 minggu ini IPA ada 2 kali ya, hari Senin dan hari Jumat. Berarti kalian kumpulkan di hari Jumat ya, hasil dari pengamatan kami di rumah ya. Ya, makasih Bu. Iya. Bu mau nanya, Oke, ada tanya apa? apa aja sih Bu yang dikatakan sebagai sumber listrik? Oh iya. Tadi udah sempat Ibu terangkan ya, berarti Lisa Lutfia tidak mendengarkan ya. Ada yang tahu sumber listrik apa aja? Sumber listrik tuh tadi dari PLTA ya Bu. Selain dari PLTA apa aja? Ayo. Ya, dari diesel. Diesel bisa. Apalagi? Tadi dari Baterai, Bu. Baterai ya, Bu. Baterai bisa. Terus dari biomasa Bu. Generator, Bu. Ya, biomasa, generator. Ya. Kalau biomasa ini masih ini ya, Masih jarang. jarang sekali ya, karena memang membutuhkan proses yang cukup rumit ya. Apalagi ini menghasilkan dengan kotoran-kotoran, baik itu kotoran hewan maupun kotoran manusia. Ya, seperti itu. Hewan Bu. Kalau di kampung udah mulai Bu karena banyak kotoran embe. Iya. Kalian tahu tapos? Nah, di daerah tapos sana, itu kan banyak yang memelihara sapi. Nah, kotorannya itu digunakan, dikumpulkan, nanti dijadikan sebagai sumber listrik. Ya, Ibu disalurkan. kapan-kapan ke Tapos Bu, lihat ya Bu. Oke, nanti ya kalau pandeminya sudah selesai ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Kalau sudah, kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.